Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gainanda dari Navasya, NPM 405211000078. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak dalam proyek konstruksi terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu tahap perencanaan kontrak, tahap pelaksanaan kontrak, dan tahap penyelesaian kontrak. Tahap perencanaan kontrak yaitu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan proyek seperti ruang lingkup, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan, pemilihan jenis kontrak yang sesuai, serta penyusunan dokumen kontrak termasuk spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan klausul hukum. Tahap pelaksanaan kontrak yaitu pengelolaan perubahan kontrak jika ada perubahan desain atau spesifikasi teknis, monitoring dan evaluasi proyek berdasarkan ketentuan dalam kontrak seperti pencapaian progres pekerjaan, standar mutu, dan kendala di lapangan. Yang ketiga, pengelolaan klaim terkait pembayaran, keterlambatan, atau kendala lainnya, serta manajemen komunikasi antara pihak-pihak terkait seperti pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan konsultan pengawas. Yang terakhir ada tahap penyelesaian, yaitu finalisasi pekerjaan dan serah terima proyek kepada pemilik, penyelesaian administrasi kontrak termasuk pembayaran akhir dan penyelesaian sengketa jika ada, serta evaluasi proyek untuk perbaikan sistem manajemen kontrak pada proyek berikutnya. Contoh penerapan manajemen kontrak konstruksi. Yang pertama, proyek pembangunan jalan tol. Sebuah proyek pembangunan jalan tol menggunakan kontrak design and build dengan sistem lump sum. Kontraktor bertanggung jawab atas desain dan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selama pelaksanaan terjadi perubahan desain akibat kondisi tanah yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, manajemen kontrak diterapkan untuk mengelola variasi order sehingga perubahan ini dapat diakomodasi tanpa melebihi anggaran yang ditetapkan. Yang kedua, proyek pembangunan gedung perkantoran. Sebuah perusahaan mengontrak kontraktor untuk membangun gedung perkantoran menggunakan kontrak harga satuan. Selama pelaksanaan terdapat klaim dari kontraktor terkait kenaikan harga material akibat inflasi. Manajemen kontrak berperan dalam mengkaji apakah klaim ini sah sesuai dengan klausul eskalasi harga dalam kontrak, serta bagaimana negosiasi dilakukan untuk penyelesaiannya. Penerapan manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi diterapkan di berbagai proyek baik skala kecil maupun skala besar. Beberapa aspek utama dalam penerapannya adalah dokumentasi yang lengkap dan jelas, sistem pengawasan yang efektif, dan penerapan alternatif penyelesaian sengketa. Manajemen kontrak konstruksi adalah elemen penting dalam keberhasilan proyek konstruksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek, hukum kontrak, dan manajemen risiko, kontrak dapat dikelola dengan lebih efektif untuk mencapai keberhasilan proyek sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jenis-jenis kontrak pekerjaan konstruksi. Kontrak pekerjaan konstruksi adalah perjanjian tertulis antara pemilik proyek atau owner dan kontraktor yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Kontrak ini mencakup lingkup pekerjaan, metode pembayaran, jadwal spesifikasi teknis, dan jadwal hukum. Jenis kontrak pekerjaan konstruksi. Kontrak berdasarkan standar pemerintah, contohnya kontrak standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR di Indonesia, misalnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 14, kontrak IPC Engineering, Procurement and Construction dalam proyek infrastruktur pemerintah seperti jalan tol, bendungan, dan pelabuhan. Yang kedua, kontrak International Federation of Consulting Engineering menyediakan standar kontrak yang banyak digunakan dalam proyek internasional. Beberapa jenisnya yaitu kontrak desain oleh pemilik kontraktor hanya melaksanakan konstruksi. Yang kedua, yellow book, kontrak desain dan konstruksi dilakukan oleh kontraktor.
Yang ketiga ada silver book, kontrak untuk proyek turnkey di mana kontraktor bertanggung jawab penuh hingga proyek siap digunakan. Selanjutnya ada kontrak lump sum atau harga borongan tetap. Kontraktor menyepakati satu harga tetap untuk menyelesaikan seluruh proyek tanpa bergantung pada jumlah material atau tenaga kerja yang digunakan. Keunggulannya, biaya proyek lebih mudah diprediksi dan kontraktor memiliki insentif untuk menyelesaikan proyek dengan efisiensi tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.